Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayatullah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mereview hasil dari pertemuan yang kemarin mengenai sejarah peradaban Islam. Adapun materinya untuk sekarang yaitu mengenai sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kalau saya jelaskan secara rinci atau secara luas bahwa mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah ini sangatlah panjang dan juga sangatlah lama gitu. Cuma di sini saya mereview sedikit apa yang telah saya pahami mengenai dinasti Umayyah tersebut. Yang pertama yaitu adalah dinasti Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Maksudnya, ya dalam sejarahnya kesultanan ini berdiri selepas kejadian tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah menjalin kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin selepas Sayyidina Ali. Pemerintahannya yang dilanjutkan oleh anaknya yaitu Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya kepada Muawiyah. Setelah saat itu dimulailah sejarah salah satu bukti kejayaan sejarah peradaban Islam di dunia. Yang pertama itu periode pemerintahan gitu dari sejarah Bani Umayyah. Pada periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu di Damaskus atau Syria dan Andalusia atau Cordoba di negara Spanyol. Dinasti Umayyah di Andalusia di Spanyol awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Andalusia kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, kekuasaan Umayyah di Spanyol berlangsung selama 275 tahun pada awal 756 sampai 1300 Masehi. Adapun kemajuan yang dicapai dalam pemerintahan dinasti Umayyah ini, yang pertama kemajuan dalam sistem pemerintahan. Adapun di dalamnya yaitu mendirikan Departemen Pencatatan atau Diwanul Khatam, selanjutnya di pendirian Pelayanan Pos atau Diwanul Barid, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat-pejabat bergelar atau Sohibul Kharaj. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan. Dan selanjutnya pencetakan mata uang. Selanjutnya itu pembangunan fasilitas umum semisal gedung, masjid, dan sumur atau jalan raya. Terus pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti jizyah bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya mengenai kemajuan dan agama dalam ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Umayyah ini. Yang pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Jadi sebelumnya itu Al-Quran itu bukan hanya Arab gundul, tapi titiknya juga masih belum ada gitu. Selanjutnya itu pembangunan Masjid Al-Mawi, pembangunan Masjid Al-Mawi di Damaskus dan di Al-Aqsa di Yerusalem. Selanjutnya itu perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Selanjutnya pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Selanjutnya itu pengumpulan hadis. Dan selanjutnya menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Selanjutnya yaitu faktor mengenai keruntuhan Bani Umayyah gitu. Jadi disingkat saja gitu ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah pada berusia 365 tahun tersebut. Faktor ini adalah jadi udah menjadi sunatullah gitu, yang awalnya naik, berkembang, naik sampai turun atau runtuh gitu, itu menjadi sunatullah. Adapun
penyebab runtuh dari dinasti Umayyah ini, yaitu yang pertama munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misalnya kelompok Khawarij yang dan juga Syiah dan non Arab atau Mawali. Selanjutnya setelah itu tidak hanya itu gitu. Jadi adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Selanjutnya yaitu perpecahan antara etnis suku Arab gitu. Arab Utara atau Bani Qais dengan suku Arabiah atau Bani Qalb. Selanjutnya yaitu di dalam istana atau di dalam kerajaan dinasti Umayyah itu senang hidup mewah, salah satu menyebabkan faktor runtuhnya itu. Selanjutnya terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya itu munculnya kekuatan baru dipimpin oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Nah, jadi di sini juga kita bisa mendapat pelajaran bahwa dengan nafsu gitu ya, dengan nafsu yang terberat atau dengan nafsu yang besar, bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkannya itu bahwa ini adalah jihadul akbar gitu, memerangi hawa nafsu. Jadi ini yang berperang itu bukan umat Islam bersama umat kafir gitu, bukan orang bersama orang kafir, tapi antar umat Islam gitu, untuk tergila-gila tergiur dengan kekuasaan gitu. Jadi di sini kita juga dapat mendapatkan ibroh atau mungkin pelajarannya mengenai apa, agar kita bisa melawan hawa nafsu kita gitu, jangan semena-mena gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin kekurangan atau mungkin kurang kurang sempurna atau mungkin kurang puas mengenai penjelasan saya. Boleh silahkan dibaca-baca lagi, banyak artikel atau buku. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.